Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah, NPM 18010106. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Purwanto SE IMBA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi potensi Desa Padangrejo, bidang ekonomi. Desa Padangrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Padangrejo memiliki luas wilayah 450 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.768 jiwa. Jumlah KK sebanyak 512 KK dengan 4 dusun dan 14 RT. Sebelah utara Kampung Padangrejo berbatasan dengan Kampung Segalamider. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Payung Makmur. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Nyukang Harjo. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Payung Batu. Desa Padangrejo memiliki potensi sumber daya alam berupa persawahan dan perkebunan, sehingga mayoritas masyarakat Padangrejo bekerja sebagai petani dan pekebun. Para petani menanam padi di sawah. Padi yang dihasilkan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan para petani. Potensi sumber daya alam yang selanjutnya adalah perkebunan. Biasanya, para petani menanam komoditas seperti kelapa sawit, karet, jagung, dan lain-lain. Tidak semua masyarakat Padangrejo memiliki lahan persawahan dan perkebunan. Oleh karena itu, terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, seperti pedagang warung kelontong, pedagang sayuran, dan pedagang mainan anak-anak. Di Desa Padangrejo, terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin batu bata. Di tempat inilah proses pengolahan tanah liat yang akan dijadikan batu bata ataupun genteng. Di Desa Padangrejo terdapat juga masyarakat yang memiliki usaha industri pembuatan tahu dan tempe. Proses pembuatannya masih menggunakan alat yang sederhana. Untuk membuat tempe, diperlukan kedelai sebagai bahan baku. Proses pengolahannya adalah, pertama-tama, kedelai direbus. Setelah itu, kedelai direndam semalaman. Kedelai yang telah direndam, lalu dikupas kulitnya dan dicuci hingga bersih. Setelah bersih, lalu kedelai ditaburi dengan ragi tempe sampai merata. Dan yang terakhir, kedelai dapat dikemas dengan kantong plastik ataupun dengan daun. Untuk sekali pembuatan tempe, diperlukan bahan baku kedelai sebanyak 15 kg atau sekitar Rp165.000, dengan keuntungan yang akan diperoleh sekitar Rp210.000. Pemilik usaha industri tempe ini menjual tempe yang telah dihasilkan ke pasar-pasar tradisional terdekat. Meskipun usaha industri tempe ini masih berskala kecil dan masih menggunakan alat-alat tradisional, akan tetapi usaha industri tempe ini dapat membantu perekonomian pemilik usaha.
Selain usaha tempe, terdapat juga masyarakat yang memiliki usaha pembuatan tahu. Sama halnya seperti tempe, pembuatan tahu juga menggunakan kedelai sebagai bahan baku. Proses pembuatannya yang pertama adalah proses perendaman biji kedelai. Biji kedelai direndam selama kurang lebih 4-5 jam. Setelah itu, kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Setelah digiling, lalu dimasak hingga mendidih. Bubur kedelai yang telah dimasak, kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Proses selanjutnya adalah pengasaman. Proses pengasaman dilakukan untuk menggumpalkan sari kedelai. Lalu bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya akan dicetak. Tahu yang sudah jadi dapat langsung dipasarkan ataupun digoreng terlebih dahulu untuk menambah nilai jual. Di tengah wabah pandemi COVID-19, pemilik usaha tahu dan tempe ikut merasakan dampaknya terhadap penjualan. Selain penjualan yang menurun, pemilik usaha tahu dan tempe juga dipusingkan dengan harga kedelai impor yang naik. Hal tersebut membuat pemilik usaha mengatur strategi baru agar usahanya tetap bertahan di era pandemi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.